Pemirsa, peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta dilakukan oleh seorang siswa yang merasa tertindas dan sendirian. Detasemen Khusus 88 Anti Teror memastikan aksi itu bukan terorisme, namun menunjukkan gejala radikalisasi pribadi melalui konten dan komunitas di dunia maya. Apa yang membuat remaja begitu mudah terpengaruh konten kekerasan? Kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog Lucky Nurhadianto. Mas Lucky, selamat sore. Sore, Mas Leonard. Ya, Mas Lucky, sebetulnya kalau kita belajar dari pelaku peledakan di SMA Negeri 72, apa kondisi yang paling membuatnya bisa terpicu untuk melakukan kekerasan meledakkan bahan peledak itu, Mas Lucky? Iya, sekali lagi mungkin kami tegaskan juga bahwa ini adalah pukulan telak bagi dunia pendidikan dan terutama menjadi dikhawatirkan ya, menjadi barometer dalam konteks bagaimana kemudian kekerasan baik dalam ranah digital bertransformasi ke ranah fisik. Yang pertama tadi mengaca dari pertanyaan dari Mas Leonard adalah berkaitan dengan apakah kemudian seseorang memiliki stimulus untuk dapat melakukan kejahatan atau bahkan melakukan peledakan, maka seseorang ini harus memiliki satu motivasi tertentu. Motivasi ini tidak hanya berkaitan dengan sekedar konten-konten pribadi, tapi dibutuhkan stimulus-stimulus yang bersifat eksternal di sana. Stimulus eksternal inilah yang akhirnya menjadikan konten-konten kekerasan itu sebagai sesuatu yang layak untuk dikonsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks personal, bahwa memang yang bersangkutan memiliki karakter diri impulsivitas yang tinggi. Jadi cenderung untuk mudah untuk terstimulus atas sesuatu, emosional, bahkan tidak memiliki kalkulasi yang cukup panjang di masa yang akan datang. Yang ketiga, yang kemudian menjadi salah satu bentuk bahwa kejadian ini memang belum terafiliasi dengan hal lainnya, ada konteks yang kita kenal sebagai teknik of netralisasi di sana. Netralisasi inilah yang mengakar bahwa dia menganggap denial of adanya injury. Jadi dia tidak menganggap bahwa apa yang dia lakukan mencederai pihak lain. Yang kedua, ada yang kita kenal sebagai denial of victim. Apa yang kemudian dia lakukan dan kemudian ada korban, itu adalah konsekuensi logis dari apa yang dia dapatkan sebelumnya. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan dari perlakuan teman-temannya, misalnya seperti itu paparan-paparan di media sosial, itu kemudian layak untuk diberikan kepada orang lain. Yang ketiga, yang kita kenal sebagai denial of responsibility. Jadi dia tidak lagi memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Karena sekali lagi dia sudah sampaikan, dia memiliki 6 patron tokoh kekerasan yang sudah melakukan aksi serupa dan mendapatkan atensi dari masyarakat. Hal inilah yang kemudian melebur dan menjadikan pribadi-pribadi muda dalam tanda kutip adalah baik itu remaja atau kemudian siswa sekolah mudah untuk terjerat dunia kekerasan atau kemudian menjadikan itu sebagai stimulus untuk dapat melakukan sesuatu bahkan menghilangkan nyawa orang lain secara lebih luas lagi. Baik, Mas Lucky, kalau yang kita pelajari sejauh ini disebut bahwa pelaku berasal dari keluarga yang broken home. Disebut-sebut bahwa orang tuanya, kalau tidak salah ibunya ada di luar negeri. Dan kemudian mungkin juga ada masalah menjadi korban bullying, lalu terpapar konten kekerasan lewat internet. Dari sekian faktor itu sebetulnya faktor yang mana, Mas Lucky, yang paling memungkinkan membuat si pelaku ini akhirnya memutuskan seperti ini? Karena dalam bayangan saya, seorang anak untuk bisa merakit bahan peledak itu kan dia perlu pengetahuan tentunya. Lalu yang kedua keberanian atau mungkin cenderung nekat begitu. Dan yang ketiga ya memang sudah tidak punya nilai-nilai, apakah itu agama kah ataukah nilai-nilai moral yang menahan dia untuk melakukan kekerasan. Faktor mana yang paling kuat, Mas Lucky? Ya, dari ketiga faktor, saya pikir bagaimana kemudian dia tidak memiliki batasan barrier dalam konteks pribadi, dalam hal ini adalah keluarga atau kemudian peer group dari masyarakat, itu sebagai faktor yang cukup dominan. Kenapa kemudian ini menjadi faktor dominan? Karena definisi pelaku adalah ABH gitu ya, anak bersama dengan hukum atau anak berhadapan dengan hukum. Maka sudah
barang tentu bagaimana kemudian tumbuh kembang dia, lingkungan dia bisa beradaptasi, itu tidak bisa lepas secara mandiri dan masih dibutuhkan satu tanggung jawab besar gitu dari pihak keluarga atau kemudian dari pihak masyarakat setempat atau bahkan peer group yang membentuk karakter dari dirinya. Jadi dalam konteks ini barrier-barrier ini sudah mulai terkikis. Yang kedua adalah saat kemudian dia tidak lagi memiliki barrier dan dia memiliki satu rujukan konten kekerasan, maka orang-orang yang kemudian berada di dunia digital atau kemudian konten-konten yang mengarah kepada kekerasan tersebut makin memperkuat bahwa diri dia adalah bagian dari antihero, misalnya seperti itu. Diri dia adalah bagian dari salah satu bentuk altruistik pengorbanan saat dia melakukan ini, maka ada satu hal yang ingin dia capai atau kemudian ada hal lain dalam konteks kekeluargaan yang akan dia dapatkan. Yang ketiga yang kemudian semakin memperkuat adalah terjadinya gapping dari pertemanan atau kita kenal sebagai outer circle. Jadi dia tidak lagi memiliki satu patron dalam konteks sosial seperti itu, tapi dia menjadikan orang-orang yang berupaya untuk menyingkirkan dirinya, orang-orang yang melakukan satu bullying dalam konteks pasif gitu terhadap dirinya, itu bagian dari orang-orang yang seharusnya layak menjadi korban dari tindakannya. Oleh karena itu, ketiga aspek ini memiliki keterkaitan dan saling memiliki gradasi yang cukup kuat. Kalau boleh saya simpulkan, adalah mulai dari pengaruh dari diri dia dan lingkungan dan keluarga, terus kemudian media, sampai ke ranah peer group di lingkungan di mana dia merasa tidak diakui secara sosial. Mas Luki, ini polisi menyebut-nyebut yang ditemukan di lokasi itu ada 7 peledak ya. Saya tidak tahu disebut bom atau bukan. Yang 4 meledak dan 3 tidak. Ini kan sesuatu yang artinya kalau saya mengartikan kemarahan yang besar sekali begitu. Karena sampai 7 ini berarti kemarahan luar biasa, itu satu. Lalu yang kedua, menyiapkan semua bahan ini kan tentunya butuh waktu yang tidak sebentar. Kemarahannya pun juga tidak sebentar. Kalau Anda lihat sebetulnya ini artinya memang juga kegagalan dari komunitasnya, entah teman-teman sekolahnya atau sekolahnya, juga keluarganya atau lingkungan rumahnya untuk mendeteksi kecenderungan kekerasan ini, atau bagaimana Mas Luki? Ya, tentu ini salah satu bentuk jika boleh kita katakan gitu ya, kegagalan dalam melakukan sosialisasi. Jika memang kejahatan itu secara umum dipelajari, maka penguatan terhadap nilai-nilai yang dianggap jahat itu pun juga semakin dikuatkan. Atau kita kenal dalam konteks kriminologis ada differential reinforcement. Jadi penguatan nilai-nilai norma yang disampaikan oleh Mas Leonard itu semakin dikonsolidasikan secara pribadi, dan dia tidak memiliki lagi lingkungan yang bisa memberikan barrier, batasan-batasan demarkasi yang jelas apa yang dilakukan ini suatu kesalahan, atau di sisi lain ini adalah bentuk pengakuan terhadap dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya dalam konteks ini peran dari lingkungan, dalam hal ini adalah keluarga, menjadikan dia tidak lagi memiliki satu nuclear family yang cukup kuat. Alih-alih misalnya dia dalam konteks tertentu ada yang kita kenal sebagai social bond, adanya attachment, komitmen, belief, atau bahkan involvement dari pihak keluarga, itu dia tidak dapatkan. Karena memang, mohon maaf, misalnya keluarganya dikategorisasi sebagai broken home, itu semakin memperkuat. Yang ketiga, dalam konteks yang lebih luas lagi, saya tertarik bagaimana kemudian jangan sampai gitu ya, seperti yang tren-tren pola kejahatan, akhirnya terjadi duplikasi dan imitasi terhadap kejadian-kejadian serupa. Kita tahu bagaimana kemudian paparan media sosial atau kemudian konten-konten yang mengarah kekerasan, itu tidak hanya terjadi pada anak-anak yang berada di SMA, tapi mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan kemudian terakumulasi di SMA, nilai-nilai tersebut memiliki satu kesamaan. Nah, ini yang kemudian menjadi berbahaya dan menjadikan ini sebagai satu subkultur yang akhirnya saat fisik itu tidak lagi menampakkan ciri-ciri kekerasan, maka interaksi di media sosial atau kemudian di dunia game itu mereka akan cenderung menjadi diri mereka yang lainnya. Oleh karena itu, deteksi dalam konteks keluarga, dari konteks sekolah, atau bahkan dalam konteks pertemanan itu seharusnya mulai bisa diidentifikasi, sehingga seharusnya orang-orang terdekat ini sudah bisa melakukan early warning di awal atau kemudian pelaporan-pelaporan kepada pihak sekolah bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi korban bullying, tapi yang bersangkutan justru menjadikan diri dia menunjukkan eksistensinya dengan melakukan kekerasan tersebut. Mas Luki, terakhir singkat saja, bagaimana kita merehabilitasi efek merusak dari kekerasan ini, termasuk
untuk anak yang berhadapan dengan hukum pelaku ini, Mas Luki? Ya, dalam konteks ini maka ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jika memang ini berkaitan dengan individu, maka jika terindikasi pada satu produk radikalisasi, tentu upaya untuk melakukan brainwash deradikalisasi itu menjadi penting. Karena seringkali anak-anak remaja ini mudah rentan untuk terjerat pada definisi brainloot yang berada di internet. Yang kedua, penguatan dalam konteks sosial itu harusnya kemudian dikuatkan. Jika memang keluarga anak ini berasal, misalnya ABH ini berasal dari keluarga broken home, maka bagaimana kemudian peran negara melalui berbagai instrumen pendidikan itu bisa dikuatkan. Yang ketiga, peer group ini harus kemudian dikuatkan sehingga mereka tidak lagi menjadikan patron kekerasan sebagai upaya untuk dapat melakukan sesuatu gitu ya, tapi mereka memiliki berbagai variabel lain multi patron sehingga mereka memiliki berbagai insight-insight dan kemudian menjadikan itu sebagai sesuatu untuk membentuk karakter dirinya dan kondisi lebih baik lagi. Demikian. Kita harap Mas Rey. ada segera rehabilitasi dari dampak kekerasan ini. Terima kasih kriminolog Luki Nurhadianto sudah mencerahkan kami pada sore ini. Selamat sore Mas Luki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.